Guys, kembali Ed Clipper hadir untuk menyajikan alur cerita film terbaik yang sudah pasti menegangkan bahkan terasa melelahkan. Seperti biasa dispesialin buat para psikopers si orang-orang baik tapi hobi lihat film pembunuhan. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review film bertemakan psikopat yang bakalan terasa melelahkan. Lihat aja judulnya. So buat yang penasaran monggo tonton sampai habis. Jangan lupa perudulkan hype dan like biar channel ini makin mancawura kemana-mana. Cerita berawal dari penderitaan seorang wanita yang sedang disekap dan akan di-unboxing oleh seseorang yang bersetelan perawat. Entah mau dijadikan apaan, yang jelas orang ini tidak akan melewatkan satu bagian pun dari tubuh si korban. Kemudian kita beralih ke perjalanan pasangan kakak beradik Maggie dan Samantha yang akan mudik keluar kota bersama suami-suami mereka. Perjalanan darat ini pun adalah rencana suaminya Samantha yang bernama Danny yang katanya sudah bosan naik pesawat di setiap kali mereka pulang kampung. Roller coaster, make it through the day. I'm right. It seems your meal ticket is gone, but life goes on. I could not. Mereka bela-belain melewati jalanan gurun yang super haredang demi mendapatkan pengalaman perjalanan yang berbeda. Sepanjang perjalanan mereka pun terlihat happy, apalagi bagi Danny yang baru naik jabatan di pekerjaannya. Tapi lain halnya dengan Luke yang memilih pensiun dini dari militer demi bisa menemani hari-hari si cantik Maggie yang ngebet pengen punya anak. Sing your highline with the roller coaster of life. It's time to. Perjalanan yang masih jauh membuat mereka harus menginap dulu ketika melewati sebuah kota kecil. Kemudian Luke mengingatkan Danny agar jangan keasikan polor karena pagi-pagi banget mereka akan melanjutkan perjalanan. Whatever. 6 it is. Hey babe, did I pack any of my MRI? Setibanya di kamar, mereka yang sedang menjalani program hamil langsung tancap gas untuk aduk songkol. Sementara di kamar lain, Danny sedang mencari tempat-tempat yang menarik sebelum mereka tiba di kota tujuan. Karena menurut Danny, apa salahnya mereka ngabolang dulu di kawasan gurun sebelum melanjutkan perjalanan. Lalu tiba-tiba ia mendengar jeritan jadah Maggie yang membuat belalai Danny mendadak tegap berdiri. Dan ya, kalau sudah begini, penggabungan perangkat lunak pun tak terhindarkan. Pagi yang cerah terasa penuh semangat setelah para ciwih redang ini mendapatkan asupan protein tinggi. Ditambah lagi mereka akan pergi ke sebuah lokasi yang katanya terdapat sebuah batu yang berbentuk jambul penyanyi legendaris. Dimana semua ini adalah rencana Danny yang ingin liburan dulu sebelum lanjut ke kota tujuan mereka. Sampailah mereka di situs batu Elpis, sebuah batu gedong yang berbentuk jambul Elvis Presley. Dan menurut informasi mereka harus berjalan ke atas bukit untuk bisa sampai ke lokasi batu. Lalu Danny mengajak mereka pergi dengan meninggalkan mobil Luke begitu saja. I think it's just right up there. Huh. Setibanya di lokasi batu, mereka kecewa karena daripada mirip jambul Elvis, nih batu malah mirip nasi tumpeng yang dikutuk. Akan tetapi Danny tetap terlihat happy untuk menutupi rasa kecewa seperti teman-temannya. Luke benar-benar kecewa karena rencana Danny cuma buang-buang waktu. Lalu tiba-tiba ia melihat seseorang yang sedang mencuri mobilnya. Yah, Luke gagal menghentikan si maling yang telah mencuri mobilnya yang baru saja lunas. Luke nyalahin Danny karena gara-gara melihat batu tumpeng ia kehilangan mobilnya. Ditambah lagi mereka berada di daerah susah sinyal dan jarang dilewati pengendara. You're so big and bad. Come on, stop. There's no service act. Luke akhirnya mengajak yang lain untuk mencari bantuan ke sebuah pemukiman yang sempat ia lihat. Meskipun jaraknya lumayan jauh, setidaknya itu adalah satu-satunya harapan selamat bagi mereka.
Nancy. Yeah, there you go. Sampailah mereka di pemukiman, tepatnya di sebuah peternakan kuda yang terlihat sedang sepi. Lalu mereka menuju rumah si pemilik peternakan untuk pinjam telepon dan lanjut menghubungi polisi. Everything all right? Mereka disambut si pemilik peternakan bernama Harold yang langsung mempersilahkan mereka untuk masuk. Lalu setelah mengetahui apa yang terjadi, Harold mempersilahkan Luke untuk menghubungi nomor Pak Sheriff yang merupakan sahabat dekatnya Harold. Dan tak cuma Harold saja, istrinya pun terbilang baik, padahal mereka sedang didatangi segambreng orang asing. Why don't you kids sit down here at the table? Their own shadow sometimes, that's probably why. Harold dan istrinya yang bernama Nancy menceritakan bahwa belakangan ini banyak turis yang kehilangan mobil di Batu Elvis. Bahkan mereka mengaku kedatangan Luke dan teman-temannya ini adalah orang kelima yang minta tolong ke rumah mereka. Harold pun berharap Pak Sheriff yang merupakan teman baiknya itu menyediakan pos polisi atau minimal pos ronda untuk mengamankan lokasi batu gak berguna itu. Don't encourage. Sure. Sheriff's on his way. Luke membawa kabar bahwa beberapa jam lagi Pak Sheriff akan menemui mereka. Lalu Nancy menawarkan mereka makan malam sembari menunggu kedatangan Pak Sheriff. Awalnya Luke dan yang lain menolak, tapi jeritan lambung membuat mereka akhirnya menuju ruang makan. You're in for a treat. So, I don't know. Your guess is as good as mine. Mereka dijamu spaghetti dengan taburan daging giling yang super gurih, tapi rada-rada anyep. Makan malam pun terasa hangat, apalagi ketika Harold berusaha akrab dengan para tamunya. excuse me. Pak Sheriff yang mereka tunggu akhirnya datang juga. Lalu Pak Sheriff yang rada-rada sombong ini mendengarkan informasi tentang menghilangnya mobil Luke. Dan menurut Pak Sheriff besar kemungkinan si pelaku adalah tukang loak yang sudah beberapa kali di penjara. Lalu ia menyuruh Luke dan yang lain menunggu selama ia melakukan penyelidikan. Right? 1, maybe 2 days. Luke bingung karena mencari maling ternyata butuh waktu 2 hari. Lalu Nancy menawarinya agar menginap saja di rumah ini daripada ke hotel terdekat yang berjarak 30 km. We insist. Thank you, Harold. I better get going. Lagi-lagi mereka mendapatkan kebaikan dari Nancy. Lalu wanita ini menyuruh Samantha dan teman-temannya untuk menghabiskan mie daging di hadapan mereka. Love you. Di keesokan paginya seperti biasa Nancy menghidangkan daging giling untuk para tamunya. Sementara Dani ngomongin suara gerinda tadi malam yang berasal dari gudang. Lalu Nancy memberitahu bahwa itu adalah adiknya yang bernama Jimmy yang sedang lembur membuat kursi hajatan. Maggie dan Samantha bete juga jika harus menunggu Pak Sheriff seperti ini. Kemudian Luke mengajak mereka jalan-jalan daripada orongoh di tempat orang seperti ini. Hey, let's go to that gift store. Dani melihat toko souvenir yang sepertinya cocok untuk dikunjungi. Namun tanpa ada yang sadar seseorang sedang memperhatikan mereka. Pink bike. Oh, that's what we... Luke sebenarnya sudah muak dengan ajakan Dani yang selalu mendatangkan petaka. Jadi ia mending menemui Pak Sheriff, kali aja mobilnya sudah ketemu. Kemudian Luke menyuruh Dani menunggu selama ia dan Maggie ke kantor polsek. Mereka tahu itu adalah suara kedatangan seseorang. Di sisi lain, Luke dan Maggie tiba di kantor polisi yang entah kenapa tutup seperti ini. Hingga mereka pun kembali menemui Dani dan Samantha di toko souvenir. Let's go. Hello? Dan? Mereka heran karena tidak menemukan Dani dan Samantha. Sementara si orang misterius kini mengincar mereka setelah menangkap Dani dan Samantha. Luke menduga itu adalah kelakuan si Dani yang sedang ngerjain mereka. Padahal itu adalah komplotan penjahat yang dari tadi mengincar mereka.
Danny dan Luke kini disekap di sebuah tempat yang tak jauh dari toko souvenir. Tak lama kemudian datanglah si Jimmy, si dokter psikopat yang sudah biasa mengunboxing dan membongkar onderdil manusia. Kedatangan Jimmy ini pun adalah untuk mengambil secuil darah para Sandra untuk ia koleksi. Setelah darah Danny didapat, Jimmy lanjut akan mengambil sampel darahnya Luke. Karena selain untuk koleksi, pengambilan darah ini untuk melihat golongan darah para korbannya. Luke yang seorang mantan tentara bisa dengan mudah meloloskan diri dari ikatan si dokter psikopat. Kemudian ia menyelamatkan Danny dan lanjut memberi pelajaran kepada adiknya Bu Nancy ini. Take his body and put it against the wall. Si dokter psikopat akhirnya meninggoy setelah dikretek bergaya militer. Lalu Danny menutupi jasad si dokter sebelum ketahuan komplotannya. Let's go. Danny kepikiran dengan istri-istri mereka yang kini entah ada di mana. Kemudian Luke mengajak untuk melakukan pencarian karena ia merasa istri-istri mereka juga sedang disekap di sekitar sini. Luke tidak bisa berbuat apa-apa saat istrinya didor para penjahat sampai tewas. Tak lama kemudian datanglah anggota penjahat lain yang sudah menangkap dan akan menggiring onderdil jelema hasil pekerjaan Jimmy sebelumnya. Selain mendapatkan 2 Sandra baru, para penjahat akan membawa jasad Maggie ke gudangnya Harrow untuk di-unboxing oleh si Jimmy. Dan jika sudah diambil bagian yang menghasilkan duitnya, para penjahat ini tinggal menggiling sisanya untuk dijadikan pakan ternak. Tapi ngomong-ngomong soal Jimmy, para penjahat heran karena tidak melihat si dokter gagal itu. Prisoner detail, come on, prisoner. They're leaving in the truck. Danny mengajak Luke untuk lanjut mencari Samantha. Syukur-syukur istrinya itu masih hidup dan masih lengkap. Kemudian mereka menyusun strategi karena tempat yang akan mereka geledah dijaga 2 orang. Danny dan Luke bisa mendengar obrolan para penjahat yang ternyata selalu memperkaos para Sandra. Dan sebelum menjajal Sandra wanita yang baru, salah satu dari mereka akan pergi ngompol dulu. All right, Ma, we're coming. Meskipun sudah aki-aki, si Marcus langsung sigap saat dipanggil oleh ibunya. Dan mumpung para penjahat pergi, Danny dan Luke gercep mencari Samantha. Danny dan Luke tidak menemukan keberadaan Samantha. Sementara para penjahat kini akan mencari Jimmy karena tak kunjung kelihatan. It's my turn. Para begundal ini kaget mengetahui Danny dan Luke sudah menghilang. Apalagi saat mereka melihat nasib Jimmy yang sudah tewas. Di waktu yang sama, Danny dan Luke sedang menyelamatkan para Sandra yang merupakan para pelancong seperti mereka. Dua cecunguk bisa dengan mudah Luke kalahkan. Lalu dengan membawa pistol para penjahat, Luke akan menyelamatkan para Sandra sebelum lanjut mencari Samantha. Come on! Baru juga mau berangkat, Luke akhirnya tewas di dor para penjahat. Lalu salah satu penjahat akan menjajal si ciwi haridang bernama Jenna dan akan ia rekam dan ia jual ke situs pempelangan.com. Oh, that's gonna be a great angle. You gonna cry? Fucking Joseph! Oh. Shit! Danny masih sulit percaya Luke sudah tewas menyusul kematian Maggie. Kemudian mereka mencari tempat sembunyi ketika si ketua penjahat akhirnya datang. Di mana pria ini tak lain adalah Harrow yang merupakan pimpinan komplotan begal di kota ini. Harrow pun marah karena para anak buahnya telah gagal menjaga para Sandra. Lalu ia menyuruh kedua anak buahnya untuk segera melakukan perburuan. Get your ass up.
Mereka berada di sebuah bangunan tempat para turis diubah menjadi bubur daging. Tak lama kemudian datanglah Pak Sheriff yang ternyata masih sekomplot dengan Harold. Lalu Harold menugaskan si Sheriff agar turut mencari para Sandra sebelum mereka benar-benar kabur dan membongkar kejahatan mereka selama ini. Saat Harold pergi, Pak Sheriff menyuruh si Ucup untuk mengecek bagian kulon. Sementara ia akan memeriksa gudang yang menjadi tempat sembunyi Dani dan para Sandra. Si Ucup bisa mendengar teriakan pilu Pak Sheriff yang akhirnya tewas bertandukan kampak. Kemudian Dave menyuruh Jenna dan Dani untuk segera pergi dari tempat ini. Dani dan kedua Sandra akhirnya terpisah di tengah kejaran para anak buahnya Harold. Di waktu yang sama, Harold menempatkan anak buahnya yang gak berguna untuk mendapat perawatan dari Nancy. I'm sorry! I gotta get back. Perlawanan Dave dan Jenna setidaknya berhasil menghabisi salah satu penjahat. Sementara Dani malah kembali ke markas para penjahat dan sembunyi di tempat Harold menempatkan anak buahnya. Karena ia gak mungkin kabur tanpa membawa sang istri. Dani benar-benar syok saat menemukan dua helai jari yang masih terdapat cincin milik istrinya. Penemuan ini pun membuat Dani sadar bahwa istrinya sudah tewas dan telah di-unboxing oleh komplotan Harold. Tak lama kemudian ia mendengar keberadaan seseorang yang tak lain adalah Nancy. You don't know what you're doing. Nancy yang sudah terpojok berusaha menenangkan Dani yang begitu emosi setelah mengetahui kematian istrinya. Lalu Nancy menjelaskan akan kerasnya hidup di kota terpencil yang gersang yang membuatnya harus melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Namun bagi Dani sabodo amat. Yang jelas Nancy dan komplotannya telah menghabisi istri dan teman-teman Dani. Nancy dan si anak buah gak berguna akhirnya pada pindah alam. Lalu setelah mendengar kedatangan seseorang, Dani langsung matiin lampu. I know you're in here. Harold tahu bahwa Dani sedang sembunyi di tempat ini. Ia pun melihat kematian anak buahnya yang belum sempat diobati Nancy. Lalu Harold menyuruh Dani keluar sebelum ia kerahkan semua anak buahnya. What was that? You really made a mess of things here. Shut up! Don't you raise your voice! Setelah Dani menunjukkan diri, mereka pun bersiap untuk adu koboi. Lalu Harold meluapkan kekesalannya atas perbuatan Dani yang telah mengganggu kebiasaannya selama ini. Burn in hell. Yah, Dani malah lanjut kabur daripada menghabisi Harold yang sudah terkena tembakan. Karena bagaimanapun juga Dani adalah sosok pria biasa yang gak punya nyali untuk menghabisi orang. Dani lanjut mencari Dave dan Jenna ketika para anak buah Harold berdatangan. Si Ucup begitu bernapsu terhadap Jenna yang belum ia jajal. Bahkan ia memperbolehkan Dave pergi asalkan Jenna menjadi miliknya. Si Ucup akhirnya matot juga setelah diakupuntur pisau. Kemudian mereka akan mencari mobil sebelum lanjut kabur meninggalkan kota jahanam ini. Dave menyuruh pacarnya menunggu selama ia mencari mobil. Lanjut ia pun mencari kendaraan para pelancong yang sudah dicuri oleh komplotan Harold. Dave bingung karena semua mobil yang ia temukan sudah tidak lengkap lagi. Tak lama kemudian datanglah Dani yang memang berniat untuk mencari mereka. Harold merasa yakin para Sandra gak bakalan bisa pergi jauh dari daerah kekuasaannya. Lalu ia menyuruh para anak buahnya agar terus mencari mereka.
Diam-diam Dani membawa Dave dan Jenna keluar dari tempat ini. Tapi tiba-tiba aki mobil mendadak soak dan harus didorong biar mobil bisa menyala. Dani akhirnya tertangkap ketika mobil sudah berhasil menyala. Lalu Dani menyuruh Dave dan Jenna pergi sebelum semuanya terlambat. Dani akhirnya kembali tertangkap setelah ditampol menggunakan popongkol. Di sisi lain, Dave dan Jenna tetap gak bisa lepas dari kejaran para penjahat. Untung saja ban mobil penjahat pecah hingga Dave dan Jenna bisa lanjut kabur. Sementara Dani, ia sudah setengah pasrah ketika Harold akan menghabisinya. You thought you killed me? You can't kill me. Dani mengatakan bahwa ia telah berhasil menghabisi Nancy. Tapi sayangnya Harold gak bersedih akan kematian istrinya yang sudah lama ingin ia ceraikan. Lalu tibalah saatnya bagi Harold untuk menghabisi Dani. Hey. Dani dan Harold akhirnya sama-sama tewas dan menutup kasus perampokan yang sekian lama terjadi di kota ini. Di waktu yang sama, pelarian Dave dan Jenna akhirnya terhenti akibat mobil yang kehabisan bensin. Akan tetapi mereka masih bisa melanjutkan perjalanan sekalipun harus nyeker keluar kota. Berakhir sudah petualangan Harold, si ketua begal yang selalu merampok dan menculik para turis yang singgah di kotanya. Bahkan kelakuannya bisa terus eksis karena ia sudah membuat boneka berbentuk polisi yang akan selalu membackingnya. Ditambah lagi Harold dan komplotannya selalu menghilangkan jejak para korban dengan menjadikan mereka bubur daging untuk dijual dan dijadikan pakan ternak. Termasuk diberikan kepada para turis sebagai kedok dari kebaikannya. Tapi berkat perjuangan dan pengorbanan Dani, Harold akhirnya tewas dan berhasil menyelamatkan Sandra terakhir Harold. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.